Vina dan Ari adalah sepasang kekasih yang serasi. Walaupun keduanya berasal dari keluarga yang jauh berbeda latar belakangnya. Keluarga Vina berasal dari keluarga kaya raya dan serba berkecukupan. Sedangkan keluarga Ari hanyalah keluarga seorang petani miskin yang menggantungkan kehidupannya pada tanah sewaan. Dalam kehidupan mereka berdua, Ari sangat mencintai Vina. Ari telah melipat 1000 buah burung kertas untuk Vina, dan Vina kemudian menggantungkan burung-burung kertas tersebut pada kamarnya. Dalam tiap burung kertas tersebut, Ari telah menuliskan harapannya kepada Vina. Banyak sekali harapan yang telah Ari ungkapkan kepada Vina. Semoga kita selalu saling mengasihi satu sama lain. Semoga Tuhan melindungi Vina dari bahaya. Semoga kita mendapatkan kehidupan yang bahagia, dan sebagainya. Semua harapan itu telah disimbolkan dalam burung kertas yang diberikan kepada Vina. Suatu hari, Ari melipat burung kertasnya yang ke-1001. Burung itu dilipat dengan kertas transparan, sehingga kelihatan sangat berbeda dengan burung-burung kertas yang lain. Ketika memberikan burung kertas ini, Ari berkata kepada Vina, "Vina, ini burung kertasku yang ke-1001. Dalam burung kertas ini, aku mengharapkan adanya kejujuran dan keterbukaan antara aku dan kamu. Aku akan segera melamarmu dan kita akan segera menikah. Semoga kita dapat mencintai sampai kita menjadi kakek nenek dan sampai Tuhan memanggil kita berdua." Saat mendengar Ari berkata demikian, menangislah Vina. Ia berkata kepada Ari, "Ari, senang sekali aku mendengar semua itu. Tetapi aku sekarang telah memutuskan untuk tidak menikah denganmu, karena aku butuh uang dan kekayaan, seperti kata orang tuaku." Saat mendengar itu, Ari pun sedih dan kecewa. Ia kemudian mulai marah kepada Vina. Ia mengatai Vina matre, orang tak berperasaan, kejam dan sebagainya. Akhirnya Ari meninggalkan Vina menangis seorang diri. Ari mulai terbakar semangatnya. Ia pun bertekad dalam dirinya bahwa ia harus sukses dan hidup berhasil. Sikap Vina dijadikannya cambuk untuk maju dan maju. Dalam sebulan, usaha Ari menunjukkan hasilnya. Ia diangkat menjadi kepala cabang di mana ia bekerja, dan dalam setahun ia telah diangkat menjadi manajer di sebuah perusahaan. Tak lama kemudian, ia mempunyai 50% saham dari perusahaan itu. Sekarang tak seorang pun tak kenal Ari. Ia adalah bintang kesuksesan. Suatu hari, Ari pun berkeliling kota dengan mobil barunya. Tiba-tiba, dilihatnya sepasang suami istri tua tengah berjalan di dalam derasnya hujan. Suami istri itu kelihatan lusuh dan tidak terawat. Ari pun penasaran dan mendekati suami istri itu dengan mobilnya. Dan ia mendapati bahwa suami istri itu adalah orang tua Vina. Ari mulai berpikir untuk memberi pelajaran kepada kedua orang itu. Tetapi hati nuraninya melarang sangat kuat. Ari membatalkan niatnya dan ia membuntuti kemana perginya orang tua Vina. Ari sangat terkejut ketika didapati orang tua Vina memasuki sebuah makam yang dipenuhi dengan burung kertas. Ia pun semakin terkejut ketika ia mendapati foto Vina dalam makam itu. Ari pun bergegas berlari ke arah makam Vina untuk menemui orang tua Vina. Orang tua Vina pun berkata kepada Ari, "Ari, sekarang kami jatuh miskin. Harta kami habis untuk biaya pengobatan Vina yang terkenakan ke rahim ganas.
Vina menitipkan sebuah surat kepada kami untuk diberikan kepadamu jika kami bertemu denganmu. Orang tua Vina menyerahkan sepucuk surat kepada Ari. Ari membaca surat itu. Ari, maafkan aku. Aku terpaksa membohongimu. Aku terkenakan rahim ganas yang tak mungkin disembuhkan. Aku tak mungkin mengatakan hal ini saat itu. Karena jika itu aku lakukan, aku akan membuatmu jatuh dalam kehidupan sentimental yang penuh keputusasaan yang akan membawa hidupmu pada kehancuran. Aku tahu semua tabiatmu, Ari. Karena itu, aku lakukan ini. Namun sejujurnya, aku juga mencintaimu, Ari. Vina. Setelah membaca surat itu, menangislah Ari. Ia telah berprasangka terhadap Vina begitu kejamnya. Ia pun mulai merasakan betapa hati Vina teriris-iris ketika ia mencomonya, mengantainya matre, kejam dan tak berperasaan. Ia merasakan betapa Vina kesepian seorang diri dalam kesakitannya hingga maut menjemputnya. Betapa Vina mengharapkan kehadirannya di saat-saat penuh penderitaan itu. Tapi ia lebih memilih untuk menganggap Vina sebagai orang matre dan tak berperasaan. Dan tetapi sebenarnya Vina telah berkorban untuknya, agar ia tidak jatuh dalam keputusasaan dan kehancuran. Kini Ari sadar bahwa cinta Vina adalah cinta yang tulus dan berani berkorban. Cinta bukanlah sebuah pelukan atau ciuman, tetapi cinta adalah pengorbanan untuk orang yang sangat berarti bagi kita.